Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, tahu atau tidak tahu, maka setiap orang percaya pasti harus melewati tekanan, bahkan juga aniaya. Karena Alkitab sudah tegaskan buat kita bahwa kita ini adalah anak domba di tengah serigala. Ini yang susah. Karena kalau Alkitab bilang kita anak buaya di tengah serigala, mungkin masih oke, saudara-saudara. Kalau Alkitab bilang kita anak macan di tengah serigala, ayo deh kita adu, ya kan. Kalau Alkitab bilang kita anak singa di tengah serigala, masih imalannya itu masih ayo beradu lah kita, ya kan. Tetapi Alkitab bilang gak enak, anak domba di tengah serigala. Kita gak punya apa-apa untuk melawan dunia ini yang buas seperti serigala. Kalau sudah lihat domba itu binatang yang gak punya tanduk, binatang yang gak punya cakar yang tajam, gak punya kecepatan untuk berlari, sehingga dia gak punya ketahanan fisik dan juga gak punya kecepatan untuk menghindari musuh, bahkan juga gak punya apa-apa untuk melawan musuh. Itu sebabnya domba itu selalu harus dekat dengan gembala, karena satu-satunya pertahanan, satu-satunya jaminan keamanannya bahwa dia tetap harus dekat dengan gembala. Karena waktu dia dekat dengan gembala, maka gembala yang akan bertanggung jawab untuk mengusir serigala serta binatang-binatang buas yang ada di sekitarnya. Jadi jelas, karena kita tahu bahwa kita adalah anak domba di tengah serigala, berarti kita akan lewati hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena itu jelas kita harus membangun pagar, kita harus membangun tembok penjagaan dalam hidup kita dari segala serangan musuh. Karena Alkitab juga bilang bahwa aku membangun tembok. Nah, Tuhan bangun tembok buat kita, tapi kita juga harus building up fence. Kita juga harus bangun tembok di sekitar kita, sehingga musuh tidak mudah mempermainkan kita. Kita aman di dalam Tuhan dan perlindungan kuasa-Nya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang mendirikan tembok. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa kita jalani hidup yang berbahaya di tengah dunia ini, berarti kita sedang harus membangun tembok. Nah, tembok ini bukan berarti kita harus jadi orang Kristen yang eksklusif, terpisah dari dunia. Bukan itu. Membangun tembok ini artinya menjaga jarak, sehingga kita tidak menjadi duniawi. Karena Alkitab bilang, kamu memang ada di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Berarti jelas Tuhan mau hidup kita terpisah dari dunia, tapi tetap menjadi berkat, menjadi garam di tengah-tengah dunia. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang mendirikan tembok, kita mau sama-sama belajar dari Mika pasal 4. Mika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 14. Mika pasal 4 ayat 13 sampai 14. Saya beri kesempatan buat siap saudara untuk ambil Alkitab saudara, lalu kita mau pelajari bersama-sama sehingga kita dikuatkan senantiasa untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Bangkitlah dan iriklah hai putri Sion.
Sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan menghususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa yang namanya domba, dia tidak punya tanduk yang besar, ada tanduk kecil sekali, ya kan? Hanya hiasan seperti di kepalanya. Tapi Alkitab bilang tandukmu ini akan kubuat menjadi begitu hebat seperti besi. Bahkan saudaraku, domba ini kan gak punya kuku yang tajam untuk menghancurkan musuh. Tapi Alkitab bilang apa? Kukumu akan kubuat seperti tembaga. Supaya apa? Supaya musuh-musuh di sekitarmu itu, bangsa-bangsa yang menertawakan engkau, bangsa-bangsa yang menghancurkan engkau itu, akan kutumbuk sampai hancur. Bahkan dikatakan engkau akan menghususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Ayat 14. Sekarang kau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita, dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita dapat melihat bahwa orang percaya harus tetap menjaga diri. Nah, mungkin sudah melihat di sini, tembok apa yang harus kita bangun? Ingat Yesus bilang sama murid-muridnya, berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berarti tembok di sini jelas bukan sekedar fisiknya tembok harus dibangun, tetapi ini bicara tentang iman, bicara tentang roh kita yang harus kita bangun sebagai tembok yang memisahkan kita dari hal-hal duniawi. Tembok apa yang harus kita bangun? Yang pertama saya pelajari bahwa kita harus bangun tembok yang memisahkan kita dari dunia. Sudah saya tegaskan bahwa bukan berarti kita harus jadi orang Kristen yang eksklusif, tapi kita tidak boleh terpengaruh dengan dunia, karena Alkitab berkata jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang berkenan kepada Allah. Karena Alkitab sedang mau ingatkan buat kita, kalau kita tidak jadi beda dengan dunia ini, tapi sebaliknya kita jadi sama dengan dunia ini, maka apa yang terjadi? Hidup kekristenan kita nggak akan punya makna, hidup kekristenan kita nggak punya arti. Karena Alkitab bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya Alkitab mau tegaskan, kalau kita disebut sebagai garam dunia, maka hidup kita jelas harus berbeda. Hidup kita harus menggarami. Alkitab berkata kamu harus menjadi terang karena dunia sedang ada dalam gelap. Berarti kita harus punya tembok iman, kita harus punya tembok roh yang memisahkan kita dari dunia ini. Yang kedua saya pelajari, kita harus bangun tembok yang memisahkan kita dari segala serangan-serangan iblis. Iblis mau pakai apa saja, iblis mau pakai siapa saja, tujuannya sederhana, untuk menyerang kita, untuk membuat kita goyah, untuk membuat kita jauh dari Tuhan, untuk membuat kita akhirnya tidak semangat untuk berbuat sesuatu buat Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pastikan diri kita membangun tembok iman, pastikan diri kita membangun tembok roh, supaya dipisahkan kita dari serangan iblis. Bahkan ketika iblis mau coba menyerang kita, iblis mau coba menghancurkan kita, iblis mau mencoba memperdaya kita, kita akan tetap tegak, karena kita tahu penjagaan Tuhan yang sempurna adalah kepastian buat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tegas bilang, ayo mari kita bangun tembok. Tembok di sini bukan tembok secara fisik, bangunan yang bernama tembok, tapi Tuhan sedang mau bicara tentang iman. Tuhan mau bicara tentang roh, di mana roh dan iman kita terpisah dari dunia, terpisah dari segala serangan iblis. Bahkan yang ketiga saya pelajari, kita harus bangun tembok yang memisahkan kita dari segala kebiasaan-kebiasaan lama kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah terbit, kata Alkitab. Alkitab bilang anggur baru tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Artinya apa? Kita harus bangun tembok tentang hari kemarin. Kita harus mulai membangun hari ini untuk mencapai hari depan yang penuh harapan. Jangan nengok ke belakang lagi. Jangan selalu ingat-ingat kebiasaan lama. Jangan terseret dan jatuh lagi pada kebiasaan lama. Tapi sekali kita berkata, Tuhan, aku meninggalkan segala sesuatu, maka kita berjalan terus dalam kehendak-Nya. Jadi jelas ada 3 tembok iman, 3 tembok roh yang harus kita bangun. Yang pertama, tembok yang memisahkan kita dari segala hal-hal duniawi. Yang kedua, tembok yang memisahkan kita dari segala serangan iblis. Yang ketiga, tembok yang
yang kita bangun untuk memisahkan kita dari kebiasaan-kebiasaan lama kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bangun tembok itu? Yang pertama, yaitu dengan menjaga pergaulan dan perkataan kita. Ini penting, karena Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Berarti kita harus jaga pergaulan, tapi bukan hanya pergaulan, perkataan kita juga harus kita jaga. Karena seringkali kita jatuh lewat perkataan-perkataan kita, baik perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan-perkataan yang mengandung sumpah, kutuk, dan segala sesuatu. Ini kita harus buang dalam hidup kita, supaya kita bangun tembok dengan perkataan kita. Kita membangun firman dengan perkataan kita. Kita membangun rencana Allah. Kenapa? Rencana Allah masuk dalam hidup kita. Kita ucapkan dengan perkataan firman. Dan Alkitab berkata, jika engkau tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Jaga pergaulan, jaga perkataan kita. Yang kedua, bagaimana kita bangun tembok? Itu dengan menjaga pikiran serta tontonan dan bacaan kita. Pikiran kita harus jaga. Kenapa? Karena kalau kita tidak jaga pikiran kita, maka pikiran akan menjajah hidup kita. Nah, bagaimana menjaga pikiran kita? Yaitu dengan menjaga tontonan-tontonan, bacaan-bacaan. Kita boleh nonton, kita boleh baca, tetapi hati-hati dengan tontonan kita, hati-hati dengan bacaan kita, supaya jangan justru meruntuhkan tembok, tapi membangun tembok. Yang ketiga, bagaimana kita bangun tembok? Dengan menjaga hati kita. Hati kita harus kita jaga, karena kalau hati kita tidak kita jaga, maka tembok kita itu runtuh. Tembok iman kita, tembok roh kita akan runtuh. Kenapa? Karena kalau di hati kita mulai ada kepahitan, di hati kita mulai ada kebencian, di hati kita mulai ada keserakahan, maka itu menjadi lobang-lobang di tembok, di mana iblis dapat kembali menyerang kita. Yang keempat, bagaimana kita bangun tembok? Yaitu dengan menjaga langkah-langkah hidup kita. Jangan miring ke kiri maupun miring ke kanan, berjalan terus-terus firman, maka engkau tidak akan turun. Diangkatnya engkau naik, tidak menjadi ekor, dipimpinnya kita menjadi kepala. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap saudara-saudaraku sekalian, mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang sedang butuh mujizat, mereka yang sedang butuh kekuatan, mereka yang sedang butuh kesembuhan dari penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hari ini boleh menjadi hari kekuatan, hari damai sejahtera, hari kemenangan. Bahkan mereka yang mungkin hari-hari ini di dalam iman dan dalam rohnya tidak ada tembok yang dibangun, tapi kami ingat firman, berjaga-jaga, berdoalah supaya kami jangan jatuh. Berarti Tuhan kuatkan kami supaya kami bangun tembok iman yang memisahkan kami dari segala hal duniawi, memisahkan kami dari segala serangan iblis, bahkan memisahkan hidup kami dari segala kebiasaan-kebiasaan lama kami, sehingga kami hidup dalam kehendak-Mu senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus selalu membela kita dalam segala perkara. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.